Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Primo Radika. Dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung dengan NIM 221344005 dari kelas 2 TNK. Di sini saya akan mengerjakan praktikum pengolahan sinyal komunikasi digital program studi D3 atau D4 Teknik Telekomunikasi semester 4 modul 2 pembangkit sinyal-sinyal dasar. Di sini saya diberikan 3 gambar soal. Ada soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membuat program dengan hasil yang harus sesuai dengan gambar pada soal. Oke, pertama-tama kita langsung saja. Kita buat nomor 1. Gambar 1 kita buat programnya. Karena di sini mendapat gelombang sinyal atau gambar sinyal, maka di sini harus kita aktifin dulu package sinyalnya dari Oktav. Kita tulis pkg load sinyal. Nah, kemudian karena kita tahu karena video sebelumnya harus menentukan si waktunya dulu, frekuensi dan amplitudo. Lalu saya tulis dulu di sini n untuk menentukan waktunya dari rentang berapa ke berapa. Kita lihat pada gambar soal nomor 1 itu dari 0 sampai dengan 50. Oke, titik koma. Nah, kemudian jika kita lihat di sini frekuensinya itu karena kita memakai rumus frekuensi 1 per P atau 1 per periode, maka jika kita lihat dalam satu periode sinyalnya itu ada 20. Maka dari itu kita tulis di sini 20. Oke, kemudian kita tulis di sini amplitudonya. Amplitudonya itu sebesar, jika kita lihat di sini 2 karena ini sumbu y-nya itu amplitudo, maka kita lihat aja titik maksimum sama titik awal sama titik akhirnya di mana, di 2 dan di 2, artinya amplitudenya 2. Titik koma. Kemudian sudah menentukan itu, kita tentukan rumus untuk sinyalnya. Untuk rumus sinyal itu SWT, ini variabel bebas, 2 dikali Pi kali F kali N, titik koma ini Pak. Kemudian untuk menampilkan sinyal gergajinya itu ada rumus lagi. Nah, rumusnya itu kita pakai variabel Y sama dengan si amplitudonya dikali, karena ini sinyal yang ditampilkan pada soal itu sinyal gergaji, maka kita harus memakai variabel sinyal gergaji, yaitu sawtut kurung buka pakai rumus sinyal awal yaitu SWT. Kita tulis di sini aja langsung SWT kurung tutup titik koma. Oke. Nah, karena di dalam sinyal gergaji ini ditampilkan adalah gelombang atau sinyal batang, maka kita di sini tulis saja stem titik kurung buka n koma y kurung tutup titik koma. Oke. Nah, biar lebih lengkap lagi, kita tambahin ini nama-namanya. Oke. Jika kita lihat di sumbu X ini, itu ada nama waktu. Maka dari itu bisa kita tambahin di sini X label kurung buka petik, itu kita kasih nama waktu. Oke, kurung petik kurung tutup. Oke, kemudian di sumbu y-nya itu ada nama amplitudo, maka kita tulis di sini y label kurung tutup kurung buka petik amplitudo petik kurung tutup titik koma. Oke, jadi kita lihat ini udah sama semua ya programnya. Studi analisis sudah benar, sudah sesuai lah. Coba kita run aja ya langsung si programnya apakah sama hasilnya. Oke, jika kita lihat di sini, nah
program yang tadi kita telah buat, hasilnya udah sesuai dengan soal. Maka dari itu berarti soal nomor 1 itu udah selesai. Kita lanjut aja soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 sebenarnya harus kita analisis dulu, oke? Nah, ini sama-sama gelombang gergaji dan memakai stem atau sinyal batang. Kemudian di sini jarak waktunya itu jarak waktu sinyal itu dari 0 sampai dengan 50. Berarti n-nya 0 sampai 50. Oke, sama kayak yang awal ya. Amplitudenya sama-sama 2, terus frekuensinya karena kita pakai rumus 1 per P berarti satu periodenya itu karena gini. Nah, satu periodenya itu sama-sama di 20. Berarti kurang lebih program yang pertama sama program yang kedua hampir mirip. Nah, kita analisis lagi sama-sama gelombang sinyal, berarti rumusnya sama. Kemudian Y. Nah, di sini yang membedakan nih. Di rumus si gelombang gergajinya. Nah, kalau di sini kalau lihat nomor 1 itu tidak ada titik maksimalnya, titik puncaknya, sedangkan di sini ada titik puncaknya, maka dari itu pada gelombang sinyal yang kedua sini programnya harus kita tambahin si titik puncaknya. Nah, cara nambahnya dengan di sebelah SWT-nya kita kasih koma dan kita kasih si batang mana sih yang menjadi titik puncak. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 di batang kelima itu adalah titik puncaknya. Maka dari itu bisa kita tulis ini 0.5 itu sebagai batang puncaknya. Oke, kemudian karena ini masih sinyal batang, kita masih tampilin di stem, X label waktu, Y label amplitudo. Oke, masih sama. Kita langsung run aja biar menghemat waktu. Kita run. Oke, hasil yang ditampilkan oleh program yang telah kita buat tadi itu sama seperti soal. Artinya program yang saya telah buat sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Oke, nanti kita lanjut aja langsung sesuai di 10. Oke, langsung aja kita lanjut ke percobaan ketiga. Nah, di sini pada percobaan ketiga masih sama-sama tentang sinyal. Kita analisis dulu, oke. Sama-sama tentang sinyal. Sama-sama tentang sinyal, namun di sini sinyalnya membentuk parabola. Ya, membentuk parabola. Maka dari itu saya harus menggunakan rumus parabola dan rentangnya juga berbeda di sini. Rentangnya itu rentang waktunya antara 0 sampai dengan 22 ya. 0 sampai dengan 22 atau berapa nih? 22. Oke. Karena di sini lumayan cukup rumit mungkin ya. Saya akan membuat sinyalnya satu persatu saja. Oke, kita ODS kita masukkan dulu si package-nya. PKG load signal. Oke, karena kita mau menginputkan sinyal satu persatu, maka saya akan menginputkan sinyal yang ada di sini dulu, sinyal parabola pertama dulu. Nah, sinyal parabola pertama ini berarti kita namain si n-nya itu nggak usah pakai n, kita nggak usah pakai nama n, kita langsung pakai x saja. Kita pakai variabel x. Nah, kita namain x di sini x1 karena pakai untuk mencari yang gelombang pertama dulu ya. Kita namain variabel x1 sama dengan jaraknya itu, kalau x1 itu jika kita lihat dari 0 sini sampai ke sini berarti 11, kurang lebih 11 berarti 0 11 titik koma. Nah, kemudian si y-nya. Nah,
Y-nya itu kan jika kita lihat percobaan sebelumnya itu Y adalah si rumusnya. Nah, berarti untuk rumus Y1, berarti karena ini ada gelombang parabola sinyal batang dan membentuk parabola, berarti kita harus menggunakan rumus parabola. Nah, rumus parabola sendiri yaitu kurung buka 1/2 kurung tutup dikali si rentangnya X1, rentangnya ada di X1, kita langsung tulis saja X1 kurangi. Nah, kurangi titik puncaknya. Jika kita lihat di sini, titik puncaknya itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di batang ke-6. Maka dari itu kita kurangin 6. Nah, di sini untuk menentukan titik puncaknya. Nah, dari itu kita dikali pangkat 2 kuadrat titik koma. Nah, ini untuk menampilkan sinyal gelombang yang bentuk parabola pertama. Kemudian untuk parabola yang kedua. Oke, itu berarti kita kasih variabel X2 sama dengan, nah ini rentangnya itu kan jika kita lihat di sini itu berarti dari 11 sampai dari 12 sampai dengan di sini yang kita lihat 20, 21, 22, berarti nyampe 12 titik 2, 22 titik koma. Jangan lupa. Kemudian kita tulis juga rumusnya karena di sini parabola terbalik gini, maka dari itu di sininya kita kasih minus saja. Nah, rumusnya sama kayak ini. Namun ada perbedaan pada titik puncaknya. Titik puncaknya jika kita lihat dari sini, dihitungnya tetap harus dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, di sini mah titik puncaknya ada di batang ke-17. Titik ini 17. Dan di sini karena ya karena gelombang kedua berarti kita pakai X2. Oke, sudah semua. Kemudian kita masukin agar menjadi satu gelombang utuh gitu, kita kasih variabel X, kemudian kita masukin gelombang X1, X2 nya, lupa titik koma, kemudian Y nya itu kita pakai Y1, Y2. Oke, kemudian karena di sini masih pakai sinyal batang ya, masih batang di sininya, berarti untuk menampilkan sinyalnya kita harus memakai stem n lagi. Yang tadi n diganti jadi x, berarti jadi x, y tutup titik koma. Nah, karena di sini tidak ada label-label amplitudo atau waktu, tapi sebaiknya saya tambahin aja sumbu x ini karena masih waktu atau periode, berarti kita kasih label x label kutip waktu, kutip lagi titik tutup koma, dan y labelnya jika kita lihat itu masih amplitudonya, berarti kutip amplitudo. Nah, kutip kurang tutup titik koma. Sepertinya sudah jadi ya sinyal program kita buat. Coba kita save dulu baru di run. Oke, kita 3 save dulu, yuk kita run hasilnya. Oke, jika kita lihat di sini si hasilnya udah sama. Oh, ada yang belum sama nih. Ya, kita lihat di sini itu kan cuma sampai 1, berarti kita X1-nya kita mulai dari 1 saja. Berarti sekitaran, nah sudah benar. Program yang kita buat sudah benar, sudah sesuai. Kita lihat titik puncaknya di sini sudah sama, dan
titik. Titik puncaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama-sama di 6. Coba ini apakah sama-sama di 17? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, coba kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Nah, kalau udah sama-sama 17, titik puncak yang keduanya, artinya program yang saya telah buat sudah sesuai dan hasilnya sama seperti pada soal. Artinya programnya berhasil saya buat dan cara menganalisis soal yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.